keinginan itu muncul dalam kehidupan. Satu, mula-mula ingin punya sepeda, dapat karajo ingin punya Honda, bertambah pangkai naik gaji ingin punya auto, lah auto suami bertambah pula gaji naik pangkai golongan pindah, ingin dua auto menjadi auto. Dari dua ingin tiga, lahir anak punya menantu balilo cik lain. Kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan dengan pendapatan, sehingga muncullah perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qurabatihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jamaah pendengar, kaum shaimin yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari kini adalah 21 Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Kita masih dengan kuat dan semangat melaksanakan ibadah shaum, dan indahlah mulai insyaallah paling lama 9 hari lagi kita akan hari raya ya. Tentu persiapan lebaran sangat banyak, mulai dari kue sapi ya sampai ke kue bolu. Lama Bali Bu, alhamdulillah. Untuk supaya awet dibutuh juga mulai lebaran ya, salam berbuka. Akhirnya pas 2 lebaran semua kue habis. Mudah-mudahan puasa kita Bapak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai yang baik. Semoga saja insya Allah puasa kita lebih bermutu dari tahun kemarin, dan insya Allah puasa kita tahun ini menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring itu selawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga insyaallah tercurahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu ASN di lingkungan Pemda dan Pasaman, Ketua dan seluruh jajaran Pasaman Islamic Center, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan kemarin kita berbicara masalah puasa di Ramadan. Yang kini masalah efek ke mental. Apakah efek kepada mental orang-orang yang berpuasa? Bapak Ibu, pada hakikatnya dan puasa adalah mungkin kalau untuk manfaatnya kepada fisik lain, tapi puasa itu lebih banyak kepada karakter ataupun mental orang yang berpuasa. Sebab puasa itu pada pertemuan kita kemarin, fa innahu li wa ana ajzibi, kan itu hadis Rasulullah. Puasa itu untuk Allah dan hanya Allah yang tahu apa balasannya. Tentu lebih dekat kepada keimanan. Keimanan yang membawa ketakwaan. Ketakwaan untuk membentengi diri dari sifat-sifat. Baik, yang pertama adalah sifat dari keinginan manusia. Seluruh manusia, Bapak Ibu, punya keinginan. Tidak ada yang tidak punya keinginan, yang kita sebut dengan hawa. Jadi hawa keinginan. Kadang-kadang keinginan itu tidak sesuai dengan agama. Adalah keinginan tidak sesuai dengan kehidupan. Akhirnya keinginan itu menjadi hayalan. Sehingga hayalan itu, kalau ini nekat untuk menyatakan keinginannya, maka ia sanggup berbuat yang tidak diridhai oleh Allah. Apa keinginanmu? Secara paling bawah dulu, ke saat kita puasa. Di saat puasa Bapak, itu jam 4 sampai jam 5 pada asar lah. Itu kan apa-apa ibu-ibu pai bahonda-honda di sore hari. Kan cukup ya. Kalau bahasa lubu ngabuburit. Nah, kalau kami di Raub, Pak, nggak boleh disabu itu dah. Ngabuburit. Bara macam ibu Bali es. Bara macam Pak di Bali ada ibu es. 8 macam. Es oyen, es tebal, sup buah, es teler, apa lagi? Es campur, 8 macam es. Dalam semacam sabun kue isinya setengah liter. Berarti berapa liter tuh? Kalau 8, 4 liter. Sado di Bali sampai es kelapa. Padahal itu adalah keinginan hawa, keinginan di saat seakan-akan kita membutuhkan, seakan-akan.
Itu contoh baik yang berbahagia. Ternyata di saat babuko yang SOYN untuk habis terawih rencana, es kelapa untuk saat sahur. Di saat babuko SOYN yo esteba, suami 8 bungkuit, anak 8 bungkuit, amak 8 bungkuit. Iya 8 bungkuit sudah. Tapi keinginan tadi. Padahal Pak Ibu yang berbahagia, nantalo di apa ko minum hanya seteguk air panas ngilu kuku. Setelah itu pudar semua keinginan. Tapi es Allah tabali. Daripada busuk di luar, biarlah enyo busuk di dalam. Kalau ndak jadi ibu-ibu minum, ndak jadi apa-apa cicipi kesadunya, maka itulah yang dinamakan dengan hawa, keinginan. Tapi setelah dikonsumsi kasadonya menjadi keinginan diri. Tapi setiap keinginan diri kalau terlalu berlebihan, maka jadilah enyo hawa nafsu. Apa jadinya hawa nafsu? Indah jadi apa terawih, indah jadi ibu sembahyang isya. Terlalu banyak makan es. Salah satu contoh. Maka puasa membentengi itu. Itu salah satu kecil. Yang besarnya bagaimana Pak Ibu yang berbahagia? Dan gadangnya adalah keinginan kehidupan. Manusia tak akan pernah bosan dengan dunia. Karena dunia itu sifatnya adalah yang pertama la'ibun, senang tempat bermain. Dan kedua, dunia itu mata'ul gurur, enak dipandang mata. Yang ketiga, lahun. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, keinginan itu muncul dalam kehidupan. Satu, mula-mula ingin punya sepeda, dapat kerajo ingin punya Honda, bertambah pangkai naik gaji ingin punya oto, lah oto suami bertambah pula gaji naik pangkai golongan pindah, ingin 2 oto menjadi oto-oto, dari 2 ingin 3, lahir anak punya menantu balilo cik lain. Kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan dengan pendapatan, sehingga muncullah perbuatan-perbuatan yang tidak diridai oleh Allah karena keinginan tadi. Apalagi itu dan suamiku, bapak-bapak, tuntutan istri itu sungguh sangat menyenangkan dan memaksakan. Keinginan istri sangat menyenangkan, sungguh memaksakan. Jadi sanyonya apa? Dah bara tiba bios sudah. Itu tahun pertama. Tahun sebelumnya bara bali Honda NMAX sudah. Sehingga dengan pertanyaan itu datanglah semangat itu untuk mencari NMAX, mencari Vios, mencari Avanza, mencari Fortuner. Dan awak sudah itu loh Pak. Bayi baralek tak lu mungkin dong nak memakai ameh kadang rumah apa ya. Tapasul di Bali ameh kadang. Saya kadang pelang itu keinginan, sehingga berlombalah untuk mencari nafkah itu. Padahal nafkah itu Bapak Ibu, nan pertama pangan, nan kedua sandang, nan ketiga papan. Itu yang kewajiban, itu yang nafkah. Selebih dari itu baru
tuntutan zaman. Ndak zamannya kini lain, bahasa beda kau lah kau dia. Ndak zamannya leda kini, berkereta ontel India. Kini modelnya adalah bebek berbahagia, batan dia segadang rumah, batan dia serancang auto. Sehingga bebek yang berbahagia, berlombalah manusia. Apakah Allah memberikan rezeki untuk berlomba itu? Diberikan. Cuman hanya kita lepas. Maka manusia yang berkuasa itu adalah yang sanggup menghitung dan mengendalikan dirinya. Allah tu nak pelit, Allah tu nak kiki. Cuman Allah memberikan kadar. Kalau kita cari surah Asy-Syura ayat 27 yang kita baca tadi, walau banyak hilang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, seandainya Allah melapangkan rezeki bagi seluruh hambanya. Jadi ada yang berbahagia, Allah pasti melapangkan. Walaupun kalimatnya memakai walau. Walau basatal rizqa li'ibadihi labagau fil ardi, pasti manusia itu tumbuh sifat sombong. Ada dua ibu. Yang pertama basatul rizqa, yang kedua adalah bagau, bagi. Maka manusia berlombalah mencari itu. Cara berlomba mencari rezeki itu tadi, ada yang masih di jalan Allah, tapi sangat banyak orang keluar dari jalan Allah. Contoh yang berbahagia, korupsi, contoh mengambil keuntungan dari yang bukan hak. Apa namanya? Gratifikasi, pencucian uang. Itu kan peluang diberikan oleh Allah. Cuman kita harus mengetahui bahwa keinginan ingin berharta itu bukan harus menempatkan diri kita sebagai yang menentang dari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita pengen berbahagia, itu yang ada yang di bawah itu. Tanahnya tanpa usaha awak, nama Bali awak bebas berusaha di atas tanah itu. Cuman hanya tinggal lagi kita bakar aja tanpa menghiraukan panggilan Allah. Di bawah itu Pak Ibu yang berbahagia, harto awak sholat di atas harto awak, beribadah awak di saat berusaha. Cuma tinggal lagi orang tidak cocok dengan usaha awak. Salah satu contoh Pak Ibu yang berbahagia. Maka manusia itu memang dibukakan oleh Allah rezeki. Maka Rasulullah bersabda, akhafu alaikum, yang aku takutkan atas kamu, kata Allah, ma yakhruju min zahratil hayatid dunya, yang aku takutkan, kata Rasulullah kepada kita umatnya, yang ditakutkan Rasulullah adalah Allah membukakan zahrah, Allah membukakan perhiasan, Allah membukakan perhiasan dunia kepada kita. Perhiasan dunia itu Pak Ibu yang berbahagia, yang pertama yang paling dihiasi manusia adalah dengan harta. Cara mendapatkan harta kula Pak Ibu, manusia berlomba, kadang-kadang dalam ridha Allah, kadang-kadang tidak dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa pada hakikatnya satagu ayat di saat berbuka, nasi sapiring setelah sholat
maghrib, maka hilanglah kebutuhan itu pada saat itu. Tak ada yang lain. Tidak laku es oyen. Tak kalau di bapak ibu tidak tak minum es kelapa di saat sahur, karena kebutuhan sudah cukup. Bahkan berlebih-lebih lagi gitu berbuka. Nah, habis segala dan terhidangnya Pak, sehingga tidak sempat lesmeng isya berjamaah ke masjid lantaran pawit lagam buang. Apa yang timbul bagi manusia kalau sudah di atas harta yang tinggi itu? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pernah umat manusia, kalau Nabi terkaya Sulaiman, tapi umat terkaya di kalangan manusia, umat para nabi yang terkaya secara merata, itu umat Nabi Hud. Dinamakan mereka tinggal ini adalah satu tempat di lembah yang namanya Al-Ahqaf. Nabi Hud dan umatnya peninggalan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi termasuklah kaum Ad namanya, berbahagia, manusia yang pertama menyembah berhala, termasuk. Karena mereka tergolong kaum yang kuno, kaum terlama. Apa perbuatan kaum Ad, umat Nabi Hud? Berbahagia, mereka sanggup membangun bangunan yang tinggi-tinggi, bermodel-model. Jadi awal ada rumah di perbukit-bukitan, kalau sadir kini di YouTube, ada di Cino kini. Padahal awalnya itu di Yaman, dekat Hadramaut. Itu lembah Ahqaf namanya. Di lembah kok kan ada karak-karak apa itu? Karak-karak itu dilobangi, dijadikan rumah. Sehingga antik rumah kaum Ad, umat Nabi Hud. Dihiasi Pak Ibu yang berbahagia. Dihiasi. Tinggi-tinggi bangunan bertingkik-tingkik. Hasil kebun, hasil sawah, Pak Carwawak ini rancang. Tidak perlu menyemprot pakai ibu. Gaji saat itu di kerajaan tinggi. Tinggi gaji di saat itu. Tidak pindah ditunda bayar. Pada saat itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tahu Ustaz ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, tentu kalau orang nambah pitih, baik, merasa berkuasa itu pasti ada. Merasa berkuasa pasti ada. Sehingga orang nambah pitih di zaman kaum Nabi Hud sangat disegani oleh para pejabat saat itu. Sehingga saling isi mengisi, saling beri memberi. Ibu yang berbahagia, apa yang terjadi? Tetapi orang kok menyembah berhala, karena penyembahan berhala yang pertama termasuk kaum umat Hud. Berhala orang itu yang paling mulia 3. 20 namanya. Apa yang 3 itu Syekh? Tidak tahu ya. Sama gitu. Bukan lupu ya, tidak tahu ya. Sama gitu. Jadi Pak Ibu berbahagia, diajaklah oleh Nabi Nuh alaihissalam kaum Ad ini untuk beribadah kepada Allah. Tapi mereka asyik mencari keduniaan, keinginan,
Padahal yang dibutuhkan batang tubuh manusia itu, kok bajunya indah pitih baju itu. Kok nasi yang dimakan itu indah pitih itu. Tetapi mereka ingin mencari kekayaan lebih dari 7 keturunan. Itu sifat kaum Ad. Ingin generasinya selalu dihormati oleh masyarakat. Sebab cara orang menghormati manusia itu dengan kekayaan. Pada masa kaum Ad, masuk ini Pak, ada tidak orang menghormati orang kaya? Tidak ada Pak ya. Kok pai, kok meninggal orang kaya, samurami orang miskin Pak. Kalau awak di Pasaman insyaAllah ya Pak ya. Ya raminya orang miskin kira-kira lagi 3 orang. Kalau orang kaya lagi 3.000 orang. Itu prinsip kaum Ad yang sangat membudaya mungkin sampai kini Pak. Para orang kerajaan sangat segan kepada orang-orang nambah pitih di zaman kaum Ad. Datanglah kaum Hud, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh untuk beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah. Kalimat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya tertuju pada sholat semata. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tertuju pada puasa semata. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya sekedar mengerjakan ritual-ritual keagamaan, tapi menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahagia. Di samping sholat, di samping puasa, di samping berzikir kepada Allah adalah menghilangkan rasa hawa dari dalam diri manusia. Padahal tetangga kampung Adgo banyak yang berkehidupan miskin. Kaum Adgo kan kadang-kadang pintunya batu dari rumah, pintu rumahnya itu batu. Kalau awak kini bapaknya Pak itu pun dibantu dulu pakai insel. Kalau zaman dulu di mana insel? Ditutui, dibuka dengan mengangkat batu. Itu hebatnya kaum Ad kadang-kadang. Mungkin sama tinggi juga dalam Ambo Pak. Ambo kan termasuk tinggi Pak, 160 cm. Termasuk tinggi itu ketimbang untuk bapak ya. Apa akhirnya? Sekian tahun Hud mengajak kaum Ad untuk beribadah kepada Allah, Ad menolak, hingga Allah datangkan awan hitam pada saat itu. Mereka mengira awan hitam itu adalah petanda hari hujan labih akan turun. Padahal di awan hitam itu Allah kirimkan angin nambah pusat. Bakuta angin yang berbahagia, sampai ada satu kaum Ad itu terjebak dalam pusaran angin itu. Inyo malukik saja jadi sakue-kuenya, keluar darah dari seluruh batang tubuhnya, memang berbahagia. Dan di saat angin itu berhenti, kaum Ad yang satu terjebak itu meninggal dunia. Sehingga angin dijapui surang-surang, dijapui di angin kaum Ad surang-surang. Akhirnya kampung Tuludes satu pun kaum Ad tidak ada disisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang beriman kepada Hud alaihi salam. Seperti Nabi Nuh alaihi salam, tidak ada satu pun umat manusia yang engkar pada saat itu disisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Nuh dan semua orang yang beriman kepada Nuh. Indah pandang Allah Ta'ala, apakah itu anak Nabi, apakah itu anak ulama, apakah itu anak pejabat, semua kalau yang engkar kepada Allah dimusnahkan oleh Allah. Cuman azab itu baik, azab itu tidak akan datang kepada umat Nabi Muhammad seperti yang itu. Sebab Allah sering mengatakan dalam Al-Quran, alam yarauka ahlakna. Tidak satu dua kalimat yang seperti itu menandakan umat Nabi Muhammad tidak akan kanai azab yang seperti itu.
apakah kalian tidak melihat berapa banyak yang telah kami hancurkan? Kita cuma hanya disuruh mempelajari, disuruh merenungkan, disuruh kita untuk mengambil pelajaran. Nyampang kok terjadi itu pada diri kita, kita tidak akan terkena azab seperti itu. Cuma di yaumil kiamah kita akan bersama seperti orang yang melakukan perbuatan salah itu. Itu kehebatan umat Muhammad. Yang pertama, sebenarnya pengendalian diri salah satunya adalah keinginan kita untuk hidup berdunia. Carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah, cuman di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan itu, puasa itu, di samping mengendalikan diri, puasa itu sanggup membersihkan cara berpikir dan hati manusia. Pak, betul itu Pak. Orang yang puasa, cara berpikirnya sangat jernih. Tidak sama dengan orang yang waktu kanyang Pak. Tapi Ustaz banyak aja nama manum jam sampai sore bulan puasa. Itu bukan berpikiran yang kacau, itu semakin jernihnya dia berpikir. Sehingga sampai Pak tepat jam atau jam setengah 5 tamanuang ya Pak berpikir. Apa yang dia pikirkan? Besar kemungkinan yang dipikirkannya adalah contoh ikote orang miskin, anak yatim yang selalu kelaparan, yang makan sekali 2 sehari, yang tidak balanjo setiap hari, yang tidak punya baju rancak, yang tidak punya rumah mewah, yang tidak punya auto. Mungkin contoh ikolah orang yang miskin. Cara berpikir jernih. Kamu yakin apa-apa yang memang jam setengah 5 sore itu tidak memikian putu jode-jode paling-paling memikian nan 9 hari kali raya ya Pak, daging kali Bali, samir kali Bali, skincare kali sediaan apa Pak lain ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, berpikiran jernih. Apa buktinya? Baik Ibu, orang yang puasa, saking jernihnya pemikiran orang puasa, ini tidak mau membodohi dirinya. Itu contohnya. Sebab orang yang mampu membodohi dirinya, itu hanyalah orang yang tidak berpikiran jernih. Contoh, Bapak Ibu, acok ibu-ibu mencari orang tak jalan-jalan di tepi jalan. Acok ya. Bawa pakaiannya Bu. Hendak senonoh. Rawakannya hendak terurus. Penampilannya kumuh. Kenapa dia seperti itu? Bukan otaknya yang rusak Pak, cara berpikirnya yang kena. Jadi di saat kita membahas antara otak dengan pikiran itu kan jauh berbeda. Otak adalah alat untuk contoh padi. Heller itu namanya otak. Padi adalah masalah. Ketika padi dimasukkan ke dalam heller, keluarlah pikiran. Apa namanya? Baik. Maka pikiran itu adalah hasil. Maka orang yang gilo, Bapak Ibu, tidak harus sabotage. Contoh, ada orang kancang pasti nyemailah, tahu nyuka mati. Nah kedua, tahu nyuma bedoan, matu ka 1000, matu ka 2000. Yang rusak apanya? Hatinya, cara berpikirnya. Fikir itu antara otak dengan hati. Keluarlah. Baik yang berbahagia.
Sehingga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka orang yang berpuasa itu jernih pikirannya. Mana contohnya? Enyo surang dalam kamar. Apa surang dalam kamar? Tak ada yang mencari, tak ada yang menyaksikan. Di sini pitih ibu atau pitih apa? Satu lemari pitih tapi berbeda dompet. Kan itu ya. Ya bu. Sebahagian ada namanya indah, sebahagian ada namanya hijau. Dompet ibu, kok cie itu lemarinya, cuman beda dompet pak. Lihat bu, kadang-kadang bu tak buka peti ibu, peti apa? Nggak bisa. Dalam Ramadan, di luar Ramadan, kan ambil cie-cie. Apa cerita itu? Cie lama. Waktu ambil peti, nampak tali dompet orang rumah. Dicari isi, rupanya lebih banyak isi dompet orang rumah daripada dompet awak. Awak kan ciri-ciri suami takut istri pak. Lebih banyak isi dompet istri daripada suami. Ustaz pak Ustaz, kalau ambo memang pak ibu hasil mufakat kami, seluruh pitih suami itu adalah pitih istri. Ambillah. Tapi seluruh pitih istri alun tentu punya suami pak. Sebab cara mau doa ndak dapat dakwah di madion doa di bini bapak. Sebab bini ambo pak pandai bandar mencari pitih. Di mampu salih anda pede. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di saat itu pak ibu, amu jo kita mambil pitih suami, amu jo kita mencidui pitih istri. Tapi di saat Ramadan kita tidak amu. Kita sudah dalam kamar, tak ada yang menyaksikan. Berpikiran jernih. Bahkan dalam Ramadan, Bapak berbahagia, segala perbuatan yang kilo-kilo dilarang oleh Allah sehalus-halusnya kita tidak sanggup untuk melakukannya. Contoh, bagi orang yang paham fikih, menggosok gigi memakai ubek, odol. Bagi yang tidak bisa menjaga, nyo pasti akan dijaganya di saat Ramadan. Nyogosok gigi sebelum kurang azan subuh. Tapi bagi yang bisa menjaga, silakan gosok. Ibu yang berbahagia adalah kejujuran yang orang lain tidak akan menilai, istri tidak akan menilai. Tapi karena pengetahuan, sehingga kita tidak jadi gosok gigi karena takut membatalkan puasa. Saya gosok gigi bu, pagi tadi. Baik, inilah saya. Alhamdulillah hati warinda ya. Baik-baik berbahagia. Kejujuran antara hati dan pikiran. Yang ketiga, yang terakhir baik-baik berbahagia. Orang yang berpuasa Ramadan itu, di samping ini sanggup mengendalikan diri dari kehidupan duniawi, sanggup bersifat jujur dengan hati dan dengan pikiran. Yang ketiga, baik-baik berbahagia, di saat Ramadan insya Allah terpertahankan sampai Ramadan datang, ruhnya sehat. Bapak Ibu, jarang Ustaz menceritakan ciri-ciri orang yang ruhnya sehat. Jiwa yang sehat bisa menyebabkan raga yang kuat. Apa arti jiwa? Ruh baik yang berbahagia. Orang yang puasa Ramadan ataupun tidak Ramadan, ruhnya sehat. Apa buktinya? Ciri-ciri ruhnya itu sehat adalah tubuhnya berkeinginan untuk beribadah kepada Allah. Itu ciri ruh yang sehat. Karena ibadah itu tidak ada untuk fisik Pak Ibu. Intinya adalah untuk ruh. Walaupun sholat ada manfaat fisik, puasa ada manfaat untuk badan, ya, tetapi lebih-lebih ibadah itu adalah untuk ruh, karena yang meminta beribadah itu adalah ruh.
Jadi bapak ibu pai kamari itu adalah keinginan ruh. Bapak ibu pai sholat isya dan tarawih itu keinginan ruh. Bapak ibu sanggup beribadah 8 rakaat tambah 3 witir sabalik yang di luar Ramadan tidak ada. Bahkan kita lupa ba'diyah dan qabliyah, itu adalah keinginan ruh. Rajinnya bapak ibu ba'diyah qabliyah itu adalah ruh. Maka dan ketiga keinginan ruh, maka sehatlah ruh orang yang berpuasa. Ibu yang berbahagia, insya Allah ceramah kita pada pagi ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita berdoa kepada Allah, semoga kita insya Allah keluar pada 1 Syawal seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu kita. Dan insya Allah kita tetap menjaga ibadah, menjaga ruh, menjaga segalanya sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Semoga saja dipanjangkan umur, disehatkan badan, dikuatkan iman, bertambah pula rezeki untuk bertemu Ramadan yang akan datang. Demikian saja kita akhiri dengan doa. Ila hadhihi niyatina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا أنزل علينا بركة من عندك. اللهم ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا حليم. اللهم ربنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا فتقبل دعاء يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.